Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar kata bahan ajar? Nah, jika belum pernah mendengar, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bahan ajar menurut beberapa para ahli. Nah, bahan ajar menurut National Center for Competency Based Training adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Bahan tersebut bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis. Kemudian, menurut Panen Prastowo pada tahun 2011 yang mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan atau isi mata pelajaran berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah, atau teori yang tercakup dalam pelatihan sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Nah, itu pengertian beberapa para ahli mengenai bahan ajar. Nah, bahan ajar di sini disusun secara runtut dan sistematis serta menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara utuh. Maka tak heran jika keterampilan mengembangkan bahan ajar merupakan bagian paling penting dalam kompetensi seorang pendidik agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik serta siswa pun memiliki aktivitas belajar yang cukup baik. Selain itu, dampak positif dari bahan ajar adalah guru akan mempunyai lebih banyak waktu untuk membimbing siswa dalam proses pembelajaran, membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dari segala sumber atau referensi yang digunakan dalam bahan ajar, dan peranan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menjadi berkurang. Nah teman-teman, itulah pengertian bahan ajar menurut beberapa para ahli dan deskripsi mengenai bahan ajar. Adapun fungsi dari bahan ajar. Bahan ajar memiliki fungsi penting bagi pembelajaran. Beberapa fungsi bahan ajar tersebut adalah menurut Yunus tahun 2014 yang pertama, pedoman bagi guru yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan atau dilatihkan kepada siswa. Yang kedua, pedoman bagi siswa yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran, sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Dan yang ketiga, alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil pembelajaran. Menurut Prastowo tahun 2011 menjelaskan, fungsi bahan ajar bagi guru adalah dapat menghemat waktu pendidik dalam mengajar, mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator, dan dapat meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. Fungsi bahan ajar bagi siswa menurut Prastowo tahun 2011 adalah: yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru atau teman. Yang kedua, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja ia kehendaki. Yang ketiga, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatannya sendiri. Yang keempat, siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri. Yang kelima, membantu potensi siswa untuk menjadi pelajar mandiri. Dan yang terakhir, sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. Tujuan bahan ajar. Secara umum, bahan ajar bertujuan sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan anak didik sesuai kurikulum. Tujuan utama pembuatan bahan ajar adalah menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan para peserta didik sesuai kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, atau lingkungan sosial peserta didik. 2.
membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik. Pembuatan bahan ajar juga bertujuan membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif materi pembelajaran, karena terkadang buku pelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kompetensi para anak didik sulit diperoleh. Ketiga, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembuatan bahan ajar juga membantu memudahkan tenaga pendidik atau guru dalam proses belajar mengajar. Jenis-jenis bahan ajar. Hernawan 2010 membagi bahan pembelajaran atau bahan ajar dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, bahan pembelajaran yang didesain lengkap, artinya bahan pembelajaran atau bahan ajar yang membuat semua komponen pembelajaran secara utuh, meliputi tujuan pembelajaran atau kompetensi yang akan dicapai. Kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, ilustrasi atau media, dan peraga pembelajaran, latihan dan tugas, evaluasi, dan umpan balik. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini adalah modul pembelajaran, audio pembelajaran, video pembelajaran, pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web. Yang kedua, bahan pembelajaran yang didesain tidak lengkap, artinya bahan pembelajaran yang didesain dalam bentuk komponen pembelajaran yang terbatas, seperti dalam bentuk sumber belajar, media pembelajaran, atau alat peraga yang digunakan sebagai alat bantu ketika tenaga pendidik dan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran. Contoh kelompok bahan pembelajaran ini meliputi pembelajaran dengan berbagai alat peraga, belajar dengan transparansi, belajar dengan buku teks, peta, globe, model kerangka. Komponen bahan ajar. Ada 6 komponen yang harus diketahui untuk mempermudah siswa belajar. Adapun ke-6 komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk belajar. Di dalam petunjuk belajar ini dijelaskan tentang bagaimana pendidik sebagainya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua, kompetensi yang akan dicapai. Guru sebagai pendidik harus menjelaskan dan mencantumkan dalam bahan ajar yang disusun tersebut dengan standar kompetensi dasar maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai peserta didik. Dengan demikian, tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik semakin jelas. Yang ketiga, informasi pendukung. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan yang dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh. Yang keempat, latihan-latihan. Latihan-latihan ini merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. Dengan demikian, kemampuan yang mereka pelajari akan semakin terasa dan terkuasai secara matang. Yang kelima, petunjuk kerja atau lembar kerja. Petunjuk kerja atau lembar kerja adalah lembar yang berisi sejumlah langkah prosedural cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. Yang keenam, evaluasi. Komponen ini merupakan salah satu bagian dari proses penilaian, sebab dari komponen evaluasi terdapat sejumlah pertanyaan yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mengukur seberapa penguasaan kompetensi yang mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, guru dapat menentukan tingkat kemampuan siswa dan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap siswa tersebut. Dari penjelasan tersebut, bahan ajar harus memiliki 6 komponen yang masing-masing harus disusun dengan jelas dan baik agar fungsi dan manfaat dari bahan ajar yang disusun tersebut dapat dirasakan oleh siswa atau guru. Contoh bahan ajar. Bahan ajar dapat berupa cetak, seperti artikel,
komik, infografis, maupun non-cetak yaitu audio dan video. Contoh bahan ajar yang lain yaitu seperti buku murid, buku guru, video. Ya, itulah 3 bahan ajar yang sedang digunakan dalam dunia pendidikan saat ini.